Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat taufik sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh, kita bisa mengikuti kajian yang insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa dengan baca surat Al-Fatihah. Kita bacakan untuk mu'alif kitab ini, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, untuk guru-guru kita dan juga untuk kita semua yang hadir di majelis ini, juga untuk pembangunan masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wal kulli niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik di dalam berinfak. Jadi kalau sifat orang munafik itu selalu nyinyir terhadap orang yang berinfak. Dan ini Masya Allah ya, relate sekali dengan keadaan kita hari ini. Dan ini sebenarnya bukan hanya terkait dengan infak, tapi hampir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ini adalah kisah tentang Abi Aqil radhiyallahu anhu. Riwayat ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Jadi mu'allif kitab ini Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi di dalam kitabnya Hadis Sahabah, beliau mengutip riwayat. Di sini disebutkan kisah Abi Aqil radhiyallahu anhu, kisah tentang Abi Aqil radhiyallahu anhu. Akhraja At-Tabrani an Abi Aqil radhiyallahu anhu. At-Tabrani telah meriwayatkan atau telah mengeluarkan riwayat ya tentang, jadi di sini disebutkan Abi Aqil radhiyallahu anhu, annahu bata yajurul jarira ala dhahrihi. Jadi ketika itu beliau, di sini disebutkan bata yajurru al jarira. Bata kadang-kadang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna malam. Jadi ketika seorang itu melalui malam, ya, maka kemudian ada istilah mabit. Jadi mabit di Mina, mabit di Musdalifah, itu dari kata bata. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam riwayat ini disebutkan, jadi beliau itu bata yajurul jariro. Jadi beliau menarik tali ala dhahrihi, karena biasanya untuk memanggul sesuatu supaya apa yang dipanggul tadi itu tidak atau bisa dibawa dalam jarak yang mungkin agak jauh atau juga mungkin karena berat bebannya dan sebagainya, maka kemudian beliau mengikat dengan tali, lalu kemudian beliau menarik tali itu ala dhahrihi, di
punggung beliau ala so'aini dengan dua so'. Min tamrin yang dipanggul tadi, yang dibawa tadi itu adalah dua so' dari kurma. Tamr ini adalah kurma kering. Jadi kalau kurma basah di dalam bahasa Arab disebut dengan rutob. Jadi kita sering menyebut, jadi tamr itu ya kurma yang sudah tidak ada atau ada airnya tapi tinggal sedikit gitu. Tapi kalau rutab itu yang masih seger, masih ada airnya. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan kalau ada orang melakukan pertukaran antara rutab dengan tamr, maka di situ di antara pertanyaan yang disampaikan Rasulullah SAW, ayang kusur rutabu idaya bisa. Di situ Rasulullah menanyakan ayang kusur rutabu, apakah rutab yang basah tadi itu akan berkurang timbangannya. Idaya bisa ketika dia kering. Nah kalau dia kering tidak disebut rutab tapi disebut dengan tamr. Nah ini bedanya antara rutab dengan tamr. Ya, jadi kalau rutab itu masih ada airnya, kalau tamr itu dia airnya tinggal sedikit, karena itu timbangannya biasanya kalau rutab karena ada airnya tadi kelihatannya sedikit tapi dia bobotnya berat karena ada airnya. Sementara tamr itu jumlahnya lebih banyak karena dia sudah agak kering. Nah ini, jadi hadis ini dua sok yang dimaksud tadi itu adalah sok dari tamr, bukan dua sok dari rutob. Nah sok ini adalah takaran, ya sok ini adalah takaran. Oleh karena itu ketika beliau membawa dua sok, fangqala babi ahadima, beliau itu pulang dengan satu sok, karena di situ digunakan kata so'ain, kemudian dalam riwayat ini dikatakan bi ahadima, artinya salah satu dari dua sok itu berarti satu sok, ya kan? Jadi satu soknya itu dibawa ila ahlihi, kepada keluarganya, yantafi'una bihi, supaya keluarganya tadi bisa menggunakan satu sok yang dibawa pulang tadi. Kemudian wajah abil akhir, lalu kemudian satu sok yang lain, yataqarrabu bihi, beliau gunakan untuk mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah. Nah jadi ini juga riwayat yang menarik. Jadi begini, dari riwayat ini kita belajar dari sahabat yang memberikan sedekah, memberikan infak. Jadi beliau punya dua sok supaya semua yang punya hak atas harta tadi itu kebagian, maka tidak semuanya boleh infakkan. Ya, tidak semua boleh infakkan. Sebagiannya untuk keluarganya, sebagiannya untuk fisabilillah, atau sebagiannya itu takor pada Allah. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai nanti yang menjadi kewajiban kita, yaitu kita punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, tidak kita nafkahi, tapi kemudian kita gunakan nafkah itu untuk yang lain. Nah, kenapa demikian? Ini supaya semua yang punya hak atas harta tadi itu kebagian, apa menjadi haknya. Nah, ini normalnya seperti itu, ya, normalnya seperti itu. Meskipun nanti kita melihat dalam kasus yang lain, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan di dalam majelis ini, bagaimana kisah Abu Bakar radhiyallahu an yang kemudian menginfakkan seluruh hartanya, ya, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan keluargamu? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, kafa billahi wakila. Jadi bagi aku cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya, cukuplah Allah yang menjadi kafila, ya. Jadi kafa billahi kafila, cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya. Masya Allah. Nah ini hal-hal yang ya istilahnya kalau kita kembali kepada keimanan, ya itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Ya kalau misalnya dia yakin dengan begitu luar biasa, ya, bahwa dia nanti akan mendapatkan apa yang digunakan untuk keluarganya, ya silahkan. Tapi jangan sampai mendolimi keluarga yang punya hak atas harta tadi dengan alasan takor pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita juga tidak boleh dengan alasan takor pada Allah dengan membelanjakan harta kita, tapi di sisi lain kita menyiksa, mendolimi
orang yang juga punya hak. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, oleh karena itu nanti ada riwayat yang menarik ya, di mana apa yang diinfakkan itu kemudian ditarik balik. Karena alasannya apa yang diinfakkan itu ternyata dibutuhkan oleh keluarganya. Ya kan? Nah, kita ketika membaca riwayat-riwayat seperti ini kan harus paham situasinya gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam konteks hadis ini kisahnya adalah terkait dengan infak ya. Dua sok tadi, di mana dalam riwayat ini disebutkan Abi Aqil tadi itu memiliki hanya 2 sok. Lalu kemudian 1 soknya itu dibawa pulang untuk keluarganya, 1 soknya lagi itu digunakan untuk sedekah atau untuk infak ya. Fa'atabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawa yang 1 sok tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, kemudian Abi Aqil tadi itu memberitahukan pada Rasulullah. Ya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Aqil tadi itu. Apa yang disampaikan Rasulullah? Unturhu fis sadaqah. Kamu bagikan atau kamu masukkan, bisa juga kalau itu konteksnya dengan Baitul Mal, karena ini diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu masukkan di Baitul Mal, atau kalau ini konteksnya dengan perintah Nabi untuk langsung membagikan, berarti itu masukkan di dalam bagian atau pos sedekah. Faqala fil munafiqun, di sini yang menjadi catatan kita. Faqala fil munafiqun, lalu kemudian orang munafik ini kan infak tidak, ya kan? Kerjanya cuma komentar gitu loh. Kerjanya nyinyir gitu. Infak banyak dikomentari, infak sedikit dinyinyiri gitu. Jadi pokoknya orang munafik ini ya, di mata dia tuh nggak ada yang benar. Ya kan? Nah ini. Nah, di sini disebutkan faqala fil munafiqun, orang munafik itu komentar tentang infaknya atau sedekahnya Abi Aqil tadi, wasakhiru minhu, dan mereka orang-orang munafik itu ya nyinyir lah. Sakhiru minhu di sini maknanya adalah ya bisa mencibir, menghina, merendahkan, ya, membuli, ya kalau bahasa sekarang itu. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Kemudian apa komentar mereka? Maka na aghna hada. Ya, maka na aghna hada. Ayyataqarraba ilallahi bisa'in min tamrin, katanya. Jadi ini enggak cukup. Ya, enggak cukup. Gitu. Ayyataqarraba ilallahi bisa'in min tamrin. Mendekatkan diri kepada Allah dengan 1 sok kurma. Ya kan? Memang 1 sok ini ya kalau kita bicara dalam konteks infak ya memang tidak terlalu banyak gitu ya, meskipun nanti juga ada ya dalam riwayat yang lain itu walau bisyak tamroh, meskipun hanya dengan dengan kalau kita itu punya gigitan itu ya, jadi dengan pecahan atau satu potongan dari korma itu gitu. Artinya apa? Di sini Rasulullah SAW itu menjelaskan pada kita tentang bagaimana kedudukan ya harta yang digunakan untuk takarrub tadi itu tidak melihat banyak dan sedikitnya gitu. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan sesuatu itu yang penting ketulusannya. Ya. Itu yang penting ketulusannya. Kita mau ngasih hadiah, kita mau ngasih apapun termasuk wakaf sekarang atau infak sekarang ke masjid, itu yang penting ketulusannya, bukan jumlahnya. Jumlah penting kalau itu diberikan dengan tulus. Tapi kalau jumlah yang banyak tidak tulus, itu juga enggak ada artinya, karena nanti di dalam ayat yang lain Allah menyatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, kamu jangan batalkan sedekahmu dengan manni wal adha. Ya, sedekah diungkit-ungkit, sedekah sebut-sebut sedekah ya, orang yang nerimanya itu jadi sampai risih. Nah, ini tentu tidak benar. Makanya
dalam riwayat tadi kita belajar bagaimana orang itu memberikan sesuatu meskipun tidak banyak, tetapi ketika itu diberikan dengan tulus, hadiah, sedekah, infak, wakaf, itu luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Maka sering Al-Fakir sampaikan di dalam majelis ini, kadang-kadang mungkin ada orang yang dia itu rutin setiap hari, mungkin nggak banyak, 50.000, 10.000, bahkan mungkin ada, ya, transfer ke rekening gitu, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya. Kita tidak melihat angkanya, yang kita lihat itu adalah bagaimana ketulusan dia. Kita jangan punya suudzon kepada orang lain, ini orang kok ya kayak menghina saja, masa transfer cuma 10.000, ya, masa transfer cuma sekian ribu gitu, enggak. Nah ini penting kita membangun, karena husnudzon kita itu juga akan mendapatkan respon yang sama. Ketika kita menerima itu dengan hati yang husnudzon, ya, bukan dengan suudzon, orang yang infak yang mungkin dia ketika itu punya rezeki yang sedikit tadi juga akan merasa nyaman, ya. Nah, dan itu juga akan membuka peluang berikutnya yang lebih besar lagi, ya, karena kita tidak tahu rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat orang munafik ini yang perlu kita hindari. Ya. Sifat orang munafik ini yang perlu kita hindari. Di mana orang munafik tadi itu mereka itu selalu nyinyir terhadap orang yang infak, terhadap orang yang melakukan amal soleh. Gitu. Nah, dalam kasus Abi Akil tadi itu disebutkan infaknya memang cuma satu sok. Maka orang munafik tadi mengatakan ma aghna hadza ayataqarraba ilallahi bisa'in min tamr. Jadi nggak cukup masa mau takor pada Allah cuma dengan satu sok. Ya, ibaratnya kalau tadi, masa mau takor pada Allah cuma transfer 10.000, masa mau takor pada Allah mendekatkan diri pada Allah transfernya cuma 5.000, ya kan? Kita kadang-kadang di jalan memberi orang mungkin ada Pak Oga yang ya nyeberangkan kita kasih 1.000, kita kasih 5.000, kita kasih 2.000. Kalau itu kita berikan dengan tulus, dengan senyuman, misalnya bukan karena keterpaksaan, maka insya Allah itu jadi amal saleh. Ya, nah ini juga bagian dari amal-amal yang kita lakukan. Ya, di mana saja. Ya, ini penting. Fa'anjalallah, lalu ketika orang munafik punya sikap yang seperti tadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari sini kita paham ya. Ketika Rasulullah SAW, ini nanti juga terkait dengan konsep pendidikan. Jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, orang munafik ini kan apa yang dilakukan itu kan nyebar toksit. Omongan tadi itu kan toksit, ya kan? Racun gitu, kotoran. Kalau itu tidak dibersihkan, tidak dikanter, tidak diluruskan, ini bahaya. Gitu. Maka kalau kita baca di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang terkait dengan, kalau kita bicara dalam konteks parenting tadi itu bagian dari detoksifikasi. Jadi bagaimana pikiran-pikiran kotor, pandangan-pandangan buruk itu didetok oleh Allah dengan wahyu tadi. Wahyu itu diturunkan untuk apa? Membersihkan virus, membersihkan racun-racun yang ditebarkan oleh orang munafik tadi. Nah, ini pola sebenarnya kalau kita baca Al-Quran itu, bagaimana cara Allah mentarbiah kita. Bagaimana caranya Allah mentarbiah Rasulullah, mentarbiah para sahabat, mentarbiah orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran tadi. Makanya kalau kita dengarkan tadi, ya bagaimana Imam membaca surat Al-Munafikun tadi. Di situ sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar tentang mereka supaya kita tidak termakan racun mereka, supaya kita tidak terjebak dengan virus yang mereka tebarkan itu. Nah, ini penting. Nah, Allah kemudian menurunkan ayat untuk mengkanter apa yang diucapkan oleh orang munafik tadi. Itu menunjukkan betapa virus tadi itu bahaya kalau tidak segera didetek dari tubuh kita, dari tubuhnya umat ini gitu. Ya kan? Fa anjalallahu azza wa jalla, maka Allah kemudian menurunkan
ya, menurunkan firman-Nya itu dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat 79, Allah menyatakan alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin, ya, fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang yang mencibir, orang-orang yang membuli, orang-orang yang nyinyir terhadap mutawwi'in. Mutawwi'in itu orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela, ikhlas, ya, minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin. Jadi orang mukmin ini melakukan infak fis sadaqat, ya, melakukan sedekah ini dengan sukarela. Maka Allah menyebut di situ al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Mereka itu sukarela, ikhlas memberikan itu. Nah, Allah ketika menurunkan ayat ini untuk menjaga hati mereka dan untuk membongkar bagaimana kejahatan ucapan, virus atau toksiknya orang-orang munafik tadi, supaya virusnya, toksiknya itu nggak nyebar dan menjadikan orang mukmin yang betul-betul ikhlas tadi itu dalam tanda petik, ya, kemudian akhirnya merasa nggak nyaman, ya kan, itu merasa tidak nyaman. Setan itu kan luar biasa. Orang ikhlas, awalnya ikhlas, tapi gara-gara ada yang ngomong begitu, paling tidak jadi nggak enak gitu. Nah, inilah makanya pentingnya juga kita menjaga. Jadi ketika ada orang, katakanlah dalam hal ini berinfak atau wakaf atau ya sedekah, ya, seberapapun, maka kita harus bisa menjaga hati mereka, gitu, agar mereka merasa nyaman, gitu. Karena ayat tadi mengatakan alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqah. Jadi mereka yang nyinyir, siapa yang nyinyir tadi? Orang munafik. Ya, orang munafik. Yang mencela, yang menghina orang-orang yang hatinya tulus di kalangan orang mukmin untuk bersedekah tadi siapa? Orang munafik. Kemudian ayat itu menyatakan walladzina la yajiduna illa juhdahum. Sementara orang-orang mukmin tadi itu tidak mendapati la yajiduna illa juhdahum. Maksudnya mereka itu, ya mereka itu loh punyanya cuma segitu gitu loh. Mereka itu punyanya cuma sedikit. Gak usah dikomentari. Misalnya begitu. Ya kan? Makanya Allah tidak melihat jumlahnya dalam hal ini. Ya, Allah dalam hal ini tidak melihat jumlahnya. Makanya Allah mengatakan walladzina la yajiduna illa juhdahum. Jadi meskipun cuma sedikit yang mereka bisa berikan itu enggak apa-apa. Makanya hadiah, infak, wakaf, sedekah itu tatawu. Itu masuk dalam kategori tatawu. Tatawu itu sesuatu yang dilakukan dengan sukarela. Sesuatu yang dilakukan dengan sukarela itu, ketika itu dilakukan dengan ikhlas, maka nggak penting jumlah itu. Ya, nah disinilah Rasulullah mengajarkan pada kita, di sini Islam mengajarkan pada kita. Makanya kita diperintahkan agar sering memberi. Ya, bahkan suatu ketika Imam Ahmad itu ditanya, bagaimana supaya kita ini punya kedudukan di mata manusia? Ya kamu harus memberi, jangan pernah berharap dibalas. Ya kan? Kalau kamu melakukan dengan ikhlas semua, ya pokoknya kita itu dalam posisi memberi. Memberi itu tidak harus banyak. Meskipun kita punya sedikit kita berikan, ya, itu akan menjadikan kita, ya, memiliki kedudukan, memiliki maqam, ya, di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, ini yang diajarkan oleh riwayat ini. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian kalau kita lanjutkan ayat ini, ayat 79 ini disebutkan oleh Allah, fayaskharuna minhum. Fayaskharuna minhum, orang-orang munafik itu membuli mereka, mencela mereka, nyinyir terhadap mereka. Lalu kemudian apa? Allah membalas nyinyiran mereka tadi. Allah kemudian katakan sakhirallahu minhum. Ya. Justru mereka itulah yang kemudian akhirnya dicela, dihina, dinyinyiri dalam tanda petik oleh Allah Subhanahu wa taala tadi.
sakhirallahu minhum. Jadi mereka nyinyir kepada orang mukmin, ya, karena orang mukmin tadi yang sedekah karena nggak punya banyak kemudian memberikan cuma sedikit tadi, walladzina la yajiduna illa juhdahum tadi itu, maka kemudian justru Allah itu nyinyir, Allah itu justru mencela, Allah itu justru menghina. Siapa yang dihinakan oleh Allah? Mereka yang nyinyir kepada orang yang sedekah dengan tulus tadi, meskipun jumlahnya tidak banyak. Itu yang disebutkan dalam ayat ini, sakhirallahu minhum. Tidak sampai di situ, walahum, siapa? Orang-orang munafik itu pantas mendapatkan adabun alim, adab yang pedih. Di antaranya karena omongan mereka itu. Di antaranya kan racun-racun dari mulut mereka yang mereka tebarkan itu. Masya Allah. Ini ancaman yang luar biasa. Ya, ini ancaman yang luar biasa. Nah, dari sini kita belajar, ya, bagaimana kita menahan hati kita, menahan mulut kita. Jadi karena itu bagaimana caranya? Kalau ada teman kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, orang mukmin, ya, yang berinfak, bersedekah, wakaf atau memberi hadiah, maka kita doakan. Kita doakan. Bagaimana? Ya. Pertama, kalau itu ditujukan pada kita, maka kita doakan dengan doa jazakumullah khairan. Meskipun tidak banyak yang disedekahkan itu, kita mendoakan semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang baik. Ya, jazakumullah khairan. Kalau dia infak, wakaf, sedekah kepada orang lain misalnya nih. Kita melihat ada orang lain wakaf, sedekah, infak misalnya itu kepada masjid atau kepada teman kita, bukan pada kita. Ya? Maka kita doakan juga. Apa doanya? Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan barokah. Ya, itu kita doakan, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan barokah kepada kamu dengan apa yang sudah kamu lakukan itu. Ya, jangan dikomentari. Ya kan? Jangan dikomentari. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam, adab kita. Ya, ini yang diajarkan oleh Islam, itu adab kita. Nah, ini penting ya. Nah, ini. Nah, itu dari gambaran dari riwayat yang disebutkan oleh At-Tabrani. Al-Haythami, ya, di dalam Majma' Fawaid jadi Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid, itu beliau menyebutkan rijalu siqatun, jadi rijal atau riwayat-riwayat, jadi para perawi yang meriwayatkan riwayat ini siqah. Kata beliau, illa anna Khalid ibn Yasar lam ajid man wathaqahu wala jarahahu. Kecuali satu orang yang bernama Khalid bin Yasar, kata beliau, aku tidak menemukan orang yang menyatakan beliau siqah, tapi juga tidak ada yang menjarah, yang menyatakan beliau ini tidak siqah. Nah, ini komentar Al-Haythami. Al-Haythami itu, ya, muridnya Al-Hafidh Al-Iraqi, ya, dan beliau punya kitab tadi yang kita sebutkan, ya, Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid. Ini kitabnya berjilid-jilid, dan beliau ini adalah gurunya Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Majma' Fawaid wa jadi Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid ini adalah merupakan kitab yang dikaji, dipelajari, ditasih oleh 3 hafidh. Ya. Pertama adalah Al-Hafidh Al-Iraqi, gurunya sendiri. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Hajar, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani muridnya, dan penulisnya sendiri yaitu Al-Hafidh Al-Haythami. Ini, ya. Jadi ini kitab yang luar biasa. Kemudian di dalam riwayat berikutnya disebutkan wa indal Bazzar. Jadi kalau tadi dari At-Tabrani, ya, At-Tabrani punya kitab Mu'jam Awsat, ya. Kemudian indal Bazzar, Al-Bazzar punya kitab namanya Musnad Al-Bazzar. An Abi Salamah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala, ya, Abi Salamah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah?
Rasulullah ketika itu menyatakan tasaddaqu, bersedekahlah kalian, kata Rasulullah. Fa inni, karena aku uridu an ab'atsa ba'atsan. Aku akan mengirim detasmen. Aku akan mengirim misi militer. Itu kata Rasulullah. Bersedekahlah kalian. Jadi dulu, ya ini ketika Rasulullah menjadi kepala negara, ketika jihad ya tidak ada dana, maka kepala negara itu mengumumkan kepada kaum muslimin, ya, sedekahlah kalian, infaklah kalian, karena kita akan ini, kita tidak punya dana. Maka mereka berlomba-lomba untuk memenuhi seruan Rasulullah SAW. Ya, nah dulu itu bisa seperti itu karena kepala negaranya tadi, penguasanya tadi, pemimpinnya tadi nggak pernah bohong, ya kan? Nggak pernah bohong. Dan Rasulullah mengatakan, innar ra'id layak dibu'alah. Seorang pemimpin itu tidak akan membohongi rakyatnya. Itu kalimat yang dinyatakan Rasulullah di atas Bukit Sofa ketika Rasulullah sebelum menjadi kepala negara. Bahkan ketika Rasulullah awal-awal mendapatkan wahyu. Ya, itu kalimat yang dikatakan Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Ibnu Athir ya, di dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh. Ini. Nah, jadi Rasulullah mengatakan tasaddaqu, sedekahlah kalian. Fa inni, karena aku uridu an ab'atsa ba'san, aku ingin mengirim ya, misi militer, kata Rasulullah. Kemudian qala, lalu ya perawi hadis ini mengatakan, ya di sini tidak disebutkan apakah Abu Salamah atau Abu Hurairah. Faja Abdurrahman ibn Auf. Lalu kemudian Abdurrahman ibn Auf ya datang, ya Abdurrahman ibn Auf. Faja Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian Abdurrahman ibn Auf mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi arba'atu alafin, aku punya 4.000. Dalam riwayat yang lain disebutkan indi samaniatu alafin, aku punya 8.000. Di dalam kitab Al-Isobah yang ditulis oleh Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, Abdurrahman bin Auf itu, Bapak Ibu sekalian, infaknya untuk jihad itu lebih dari 40.000 dinar. Ya, infaknya untuk jihad 40.000 dinar. 40.000 dinar itu nilainya lebih dari 400 miliar, hampir ya berapa itu? Ya, 400 miliar itu nilainya itu. Ya, kalau kita hitung itu. Masya Allah. Zaman itu, ya. Nah, jadi itu baru infaknya untuk jihad. Belum infaknya untuk membebaskan budak. 30.000 budak dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan sepertiga penduduk Madinah itu berhutang pada Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya lagi itu diberi infak oleh Abdurrahman bin Auf. Coba bayangkan, luar biasa. Ya. Kemudian warisannya, ya, putra Abdurrahman bin Auf itu yang ditinggalkan jumlahnya kalau tidak salah 20 atau 30 gitu, ya. Dan masing-masing mendapatkan warisan yang luar biasa. Dan Abdurrahman bin Auf, ya, sampai muncul istilah apapun yang disentuh oleh tangan Abdurrahman itu akan menjadi emas. Ya, ini rezeki yang Allah berikan pada beliau. Jadi Abdurrahman bin Auf itu punya 4.000 kalau dalam riwayat ini, meskipun di dalam syarahnya disebutkan, ya, menurut pendapat yang kuat, riwayat yang kuat itu punya 8.000. Ya, punya 8.000. Alfani, kata beliau, 2.000, kata perawi hadis ini, ya, menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf tadi. Alfani aqradtuhuma, 2.000 dari 4.000 tadi, aku pinjamkan Rabbi kepada Tuhanku. Jadi kita itu kan ketika kita berinfak pada dasarnya kan kita sedang transaksi sama Allah kan. Ya kan? Kenapa di sini beliau menggunakan aqradtuhuma?
Itu karena pada dasarnya ketika kita berinfak itu kita sedang meminjami Allah. Kenapa kita menggunakan itu? Karena Allah sendiri mengatakan begitu. Ya kan? Jadi apa yang kita berikan kepada Allah itu hakikatnya adalah pinjaman yang pasti Allah akan bayar. Pasti Allah akan balas, Allah akan beri. Nah, makanya Allah menggunakan istilah itu. Dan ini istilah yang digunakan di dalam Al-Quran, istilah yang dipakai oleh Allah untuk menciptakan persepsi dalam diri kita. Ya. Sebab apa yang kita pinjamkan itu, karena orang meminjamkan itu pasti kan akan balik kan? Hakikatnya kan begitu, pasti akan balik. Nah, ketika Allah menggunakan kata itu, digunakan untuk orang yang infak, sedekah, termasuk wakaf macam-macam tadi itu, orang itu dia punya keyakinan bahwa nanti apa yang dia pinjamkan pada Allah itu pasti akan dibayar tunai oleh Allah. Pasti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah yang membayar, maka bayaran Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan. Nah, makanya kalau begitu logikanya, berikanlah yang terbaik kepada Allah. Nah, begitu kan? Kenapa? Karena semakin baik pinjaman kita kepada Allah, balasan Allah kepada kita juga semakin baik. Jadi kalau begitu logikanya, ketika kita berinfak itu sebenarnya untuk diri kita. Karena pada dasarnya kita sedang bertransaksi dengan Allah, kita sedang memberikan pinjaman pada Allah, dan Allah itu pasti akan mengembalikan pinjaman kita semakin banyak, semakin baik apa yang kita pinjamkan kepada Allah, maka begitulah yang akan dikembalikan oleh Allah. Nah, itu nalar yang Allah ingin bangun kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah juga menggunakan kata qard, ya, wa aqradallah. Kata qard itu digunakan, kan qard itu dalam konteks ini, itu dalam bahasa Arab itu maknanya hutang. Artinya apa? Ketika kita menghutangi Allah, Allah nggak bayar. Logikanya begitu. Allah pasti bayar. Bahkan bayar yang akan kita terima dari Allah jauh lebih baik. Nah, itu makanya Allah menggunakan kata qard. Jadi ini pentingnya kita belajar bahasa Arab itu begitu. Jadi supaya kita itu, oh iya ya. Jadi ketika Allah menggunakan kalimat itu, Allah itu ingin membangun kesadaran kita bahwa apa yang kita berikan itu nggak dibalas, nggak balik, pasti balik. Gitu. Makanya ya Rasulullah mengatakan mana koso malun min sadaqah. Harta itu nggak pernah berkurang dengan sedekah. Itu janjinya Rasulullah SAW. Harta itu nggak pernah habis dengan sedekah. Kenapa? Karena apa yang kita sedekahkan itu hakikatnya kita pinjamkan pada Allah dan Allah pasti akan bayar. Gitu loh, pasti Allah akan bayar. Nah itu makanya mana kuasa ya malun min sedekah, harta nggak akan pernah habis dengan sedekah. Gitu, subhanallah. Nah disinilah ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya harta, sedekahkan harta kita. Kalau kita punya ilmu, sedekahkan ilmu kita. Kalau kita punya tenaga, sedekahkan tenaga kita. Kalau kita punya pikiran, sedekahkan pikiran kita. Begitu. Allah akan ganti, Allah akan balas. Nah ini yang sering kita sampaikan. Ya, ini termasuk di pesantren itu kita sampaikan. Meskipun kita sudah memberikan katakanlah gaji yang besar dengan perumahan dengan ini itu macam-macam. Yang namanya manusia itu kalau dia tidak punya kesadaran, pemikiran yang benar, pasti ada kurangnya. Tapi ketika kita bangun kesadaran bahwa apa yang kita berikan, meskipun secara materi sudah dibalas, tapi ada satu hal. Ketika itu kita lakukan semata-mata karena Allah, nanti Allah yang akan membalas. Yang diberikan melalui materi itu hanya sebagian saja. Tapi yang diberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena kita sedang bertransaksi dengan Allah. Nah, ini penting. Jadi enggak semua harus kita rupiahkan. Enggak semua harus kita rupiahkan. Coba bayangkan, kalau semua kita rupiahkan, berapa yang harus kita bayar? Tapi disitulah Islam punya konsep. Ya kan? Nah karena itu, di dalam Islam itu, tiga kebutuhan manusia itu semua terpenuhi. Bukan hanya kebutuhan materi. Kebutuhan materi dikasih gaji, dikasih ujroh, dikasih kompensasi. Ya.
Tapi ada kebutuhan lain, apa? Kebutuhan ruhiyah, kebutuhan maknawiyah, non materi, itu juga diperhatikan oleh Islam. Nah, bagaimana caranya kita supaya 3 kebutuhan tadi terpenuhi? Maka jangan hanya berpikir soal materi. Nah, itu penting. Ya, jangan hanya berpikir soal materi. Makanya kita juga harus memperhatikan aspek yang terkait dengan ruhiyah tadi. Nah, disitulah filosofi tadi perlu kita tangkap. Harus kita pahami. Gitu. Ya. Nah, ini. Sehingga ketika kita lelah, ya, beramal, ya, lelah ngajar, lelah mendidik umat, ya. Meskipun kalau dihitung, ya kadang-kadang kan orang berpikir begitu. Ya, berpikir begitu. Nah, tetapi ketika kita sadar bahwa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih, ya, besar ketimbang apa yang kita dapatkan secara materi tadi, maka kita nggak akan melihat lagi materi itu. Kita nggak akan lihat materi tadi. Nah, ini penting, ya. Ini nalar yang dibangun tadi. Makanya Abdurrahman bin Auf tadi menggunakan kalimat aqradtuhuma rabbi, aku pinjamkan itu. Jadi itu bukan salah. Karena Allah menggunakan kalimat itu, karena Rasulullah juga menggunakan kalimat itu. Gitu. Pada dasarnya ketika kita sedang berinfak, ketika kita sedang berwakaf, ketika kita sedang sedekah, itu pada dasarnya kita sedang memberikan pinjaman pada Allah, dan pasti pinjaman itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Kemudian dalam riwayat itu beliau mengatakan wa alfani liyali. Nah, ini. Dan 2000 lagi itu untuk keluargaku, kata beliau. 2000 lagi itu untuk keluargaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seorang pemimpin yang hebat itu tahu bagaimana, ya, beliau itu kemudian merespon apa yang dilakukan oleh sahabatnya tadi. Nah, Rasulullah ngajari kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Barakallahu laka fima ataita. Karena infaknya tadi bukan kepada Nabi, tapi infaknya itu untuk siapa? Untuk jihad, untuk fisabilillah. Maka Nabi mendoakan apa? Barakallahu laka fima ataita. Ya kan? Kalau misalnya sedekahnya untuk kita, ya kita ucapkan jazakumullah khairan. Tapi karena ini wakafnya, ini infaknya, ini sedekahnya, konteksnya dengan jihad fisabilillah, Rasulullah mendoakan barakallahu laka fima ataita. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu terhadap apa yang kamu berikan. Ini doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Wa barakallahu laka fima amsakta. Nah, di sini Rasulullah tidak hanya mendoakan semoga Allah memberikan berkah kepada apa yang sudah kamu berikan untuk jihad tadi, tapi Rasulullah juga mendoakan semoga Allah memberikan barokah kepadamu, ya, dengan harta yang kamu tahan untuk keluargamu. Dua-duanya didoakan Rasulullah. Ya, yang disedekahkan didoakan barokah, yang diberikan untuk keluarganya juga didoakan barokah. Ini pemimpin yang luar biasa. Adab yang diajarkan Rasulullah SAW pada kita. Gak ditanya, kenapa kok kamu, ya, yang sedekahkan sama dengan misalnya, enggak begitu. Ya, itu hak beliau. Ya kan? Itu namanya mutawwa'ina tadi minal mu'minina fis shadaqat. Wong beliau itu begitu kan? Ya, enggak usah diprovokasi, enggak usah. Ya, enggak usah di apa namanya? Kompor-kompori lagi misalnya, enggak usah. Ikhlasnya segitu ya sudah. Nah, ini. Kemudian wabata rajul minal ansari, itu tadi cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian ada seorang laki-laki dari Ansar, fa'asaba sa'aini min tamrin, seperti cerita riwayat sebelumnya tadi. Dia mendapatkan dua sok dari buah kurma. Faqala ya Rasulullah, kata dia, ya Rasulullah, ini asabtu sa'aini min tamrin, aku mendapatkan 2 sok tamar. So'un li rabbi, 1 sok aku ingin serahkan untuk Tuhanku, aku ingin hutangkan untuk Tuhanku. Wa so'un li iyali, dan 1 sok lagi untuk keluargaku. Qala, perawi hadis ini kemudian mengatakan fala mazahul munafikuna. Kalau dalam ayat tadi kan disebutkan alladina yalmizuna. Kalau dalam riwayat ini disebutkan fala mazahu al munafikuna. Maka orang munafik itu spontan langsung nyinyir, spontan langsung mencela, spontan langsung menghina. Itu maknanya hadis ini. Wa qalu, mereka mengatakan ma'a'ta mithlal ladzi a'ta ibnu Auf illa riya'an
au qalu lam yakunillahu wa rasuluhu ghaniyaini an hada. Terhadap Abdurrahman bin Auf dia katakan Abdurrahman bin Auf itu riya. Ya kan? Jadi yang tadi banyak dinyinyiri, dia itu riya, pamer dia. Yang sedikit dinyinyiri juga. Allah dan Rasul itu enggak cukup cuma satu sok itu. Nah, ini orang munafik kerjanya begitu. Pokoknya enggak ada yang benar. Ya kan? Nah ini. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi, fa'anjalallahu, maka Allah menurunkan ayat tadi. Surat At-Taubah ayat 79 tadi. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat tadi itu. Qala Al-Bazzar, kata Al-Bazzar yang meriwayatkan hadis ini, yang mengeluarkan hadis ini dalam musnadnya berkomentar, lam nasma' hadan asnadu min hadis Umar ibn Abi Salamah illa Talut ibn Abbad, katanya. Aku tidak mendengar seorang yang asnadahu min hadis, yani artinya dari riwayat ini, ya, beliau tidak mendengarkan hadis Umar bin Abi Salamah ini kecuali di situ Talut bin Abbad, jalurnya, ya, itu dari jalur Talut bin Abbad. Waqala Al-Haythami, kemudian Al-Haythami memberikan komentar dalam kitab Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid tadi, wa fihi Umar ibnu Abi Salamah, di situ ada seorang tokoh bernama Umar ibnu Abi Salamah, wa wathaqahu Al-Ijli, Al-Ijli menyatakan beliau itu adalah orang yang siqah, wa Abu Khaythamah wa Ibnu Hibban, begitu juga Abu Khaythamah dan Ibnu Hibban, wa dha'afu Syu'bah wa ghairu, sementara yang lain seperti Syu'bah dan yang lain menyatakan dhaif, wa baqatu rijalihima siqatun, kemudian rijal-rijal yang lain, tokoh-tokoh hadis yang lain yang meriwayatkan hadis ini siqah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini gambaran dari riwayat tadi. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ini siqah, ini dhaif dan sebagainya, itu biasa ya di dalam kajian hadis, ya. Yang penting ya kalau kita mau mengambil, ya karena ahli hadis itu dalam mensahihkan atau mendhaifkan atau menghasankan itu ada 3 aliran. Ada yang mutasyaddid, ada yang agak ketat gitu ya. Ada yang mutawasid, ada yang moderat, tengah-tengah gitu. Dan ada yang mutasahil, yang ringan gitu, yang gampang. Itu biasa gitu. Ya, itu biasa. Jadi kita bisa mengambil menurut ahli yang kita yakini. Ya, menurut ahli yang kita yakini. Nah, oleh karena itu enggak ada masalah. Tentang status menurut si fulan ini dhaif, menurut si fulan enggak apa-apa. Ya. Yang penting ada sebagian ahli hadis yang lain mungkin yang mengatakan itu siqah dan sebagainya, maka itu nggak ada masalah. Nah, oleh karena itu dari 2 riwayat tadi kita bisa belajar apa? Bagaimana kita ketika memberikan infak, ketika memberikan sedekah, ketika memberikan wakaf tadi, kuncinya pertama melakukan itu semata-mata karena Allah. Dan ini adalah transaksi kita dengan Allah. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Tapi kuncinya ikhlas. Ya, tulus, tidak riya, tidak pamrih dan sebagainya. Tapi kalau kita misalnya tidak bisa memberikan yang terbaik karena mungkin kita tidak punya, ya, maka berikanlah berapapun yang kita mampu. Bahkan kalau kita tidak punya harta, kita punya apa yang kita mampu berikan. Ya, punya tenaga, punya waktu, punya pikiran, bahkan mungkin hanya punya doa, doakan. Ya, jangan sampai sudahlah infak dengan materi tidak, dengan pikiran tidak, dengan tenaga tidak, ya. Kemudian doakan juga tidak, nyinyir iya. Nah, ini naudzubillah, ya kan? Enggak dapat apa-apa. Justru ancamannya apa tadi? Walahum adzabun alim. Ancamannya itu, ya, enggak dapat apa-apa, justru diancam oleh Allah dengan apa? Adzabun alim, adab yang pedih. Naudzubillah subhanaudzubillah. Nah, ini pentingnya kita, ya, memahami bagaimana riwayat tadi dan bagaimana kemudian kita membangun amal kita, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, kita yang melakukan amal, ya, seperti ini, enggak ada Bapak Ibu sekalian, ya, panitia macam-macam, enggak ada yang selamat dari omongan orang. Enggak ada yang selamat dari omongan orang. Ya, karena itu kita enggak usah peduli dengan omongan orang. Gitu ya. Enggak usah peduli dengan omongan orang. Lakukan.
yang kita yakini karena urusan kita sama Allah. Ya, urusan kita sama Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Ketika Imam Syafi'i ditanya begitu, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, jangankan saya, Nabi saja dinyinyiri kok. Allah saja dinyinyiri kok. Karena itu kata Imam Syafi'i, jadikanlah ucapan-ucapan, omongan-omongan orang itu seperti batu yang kamu letakkan di kakimu, kemudian kamu naiki dengan kakimu, lama-lama semakin tinggi makom kita. Orang mau nyinyir terserah. Nah gitu kan. Jangan dipikul batunya tadi, nanti punggungmu patah. Jangan omongan orang dimasukkan di dalam hati, nanti hatimu patah. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kan? Kalau kita begitu nanti nggak jadi amal kita. Nah jadi makanya sudah. Nggak usah mikirin apa kata orang, jalan saja. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi begitulah yang diajarkan dalam Islam supaya amal ini terus berjalan, kita nggak peduli dengan omongan orang. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian omongan orang semuanya kita pedulikan, nanti kita nggak jalan-jalan. Ya, nah ini penting. Ini filosofi yang harus kita pahami. Ya, jadi supaya kita melakukan amal itu fokus dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Titik. Selama kita yakin apa yang kita lakukan itu benar, selama kita yakin yang kita lakukan itu mendapatkan ridha Allah, selesai. Ya urusan kita sama Allah. Nah, jadi begitu. Baik, sampai di sini ya Bapak sekalian yang bisa Al-Fakir sampaikan ya, semoga kajian kita pada pagi hari ini ya menjadi kajian yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya, bisa mengantarkan kita mendapatkan kebaikan ya dan kesalahan amal di dunia dan di akhirat. Baik, karena sudah masuk waktu syuruk ya. Atau mungkin ada yang mau tanya atau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup? Kalau tidak ada ya, Al-Fakir cukupkan saya di sini. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.